Ya tadi soalnya itu PK bang. Oh itu dia. Tadi pas Andy bilang suruh apa, suruh live, saya live. Tapi ngundang Hendy nggak bisa juga. Wih, sehat bro? Miki, Sehat bro? apa kabar? Baik baik bro, baik. Ya, Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat sehat. Lagi di mana Bang Miki? Ya teman-teman, Biasa. jadi mungkin meluruskannya seperti apa yang barusan kami bicarakan, bahwa emang saya dari sebelumnya juga udah siap menerima respon dan tanggapan dari teman-teman bahwa si Hendy kok sikap aslinya keluar, egonya tinggi. Itu terserah kalian, saya tetap jadi diri sendiri. Saya di sini cuma berbicara apa adanya, mungkin dengan nada saya seperti ini, tapi saya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya berbicara. Terserah teman-teman mau memandang saya seperti apa, yang penting saya udah mau berusaha meluruskan bahwa emang omongan saya itu nggak ditambah-tambahkan, emang seperti itu kejadiannya. Saya mohon maaf, dan mungkin itu juga hak kalian memandang saya sikap Hendy seperti ini. Kok nggak sabar ya, itu pandangan kalian melihat dan mendengar ya. Saya cuma berusaha meluruskan. Betul. Tapi itu tadi pertanyaan apa yang ditanyakan, yang dijawab apa gitu kan. Nggak to the point dia. Makanya saya gregetan dari tadi itu. Ya, kenapa di sini Bang Megi naik, di sini Bang Megi juga yang emang dibawa-bawa di kuar-kuarnya. Jadi kita meluruskan ya teman-teman. Gitu biar enggak berkelanjutan panjang. Soalnya apa, Bang Megi yang di sini sindir ke saya kuar-kuarnya. Nggak berani ke Bang Megi gitu. Itu di depan Ka'bah lek, kalau kena kan udah kena denda. Nah, di sini ada Bang Megi yang mungkin mau meluruskan juga. Ya itu dia kan. Seharusnya dia itu gentleman gitu loh kan. Gak perlu ibaratnya seperti itu gitu kan. Kalau memang dia itu arahnya ke saya, ya kan, karena saya live di Ka'bah, live di Madinah, live di tongkrongan-tongkrongan Masjidil Haram, harusnya jangan bawa-bawa ke Hendinya. Terus saya ini datang satu keluarga bareng Hendy ke sana bro juga gitu loh. Terus tadi saya dengar dia bilang kalau di rumahnya Alman itu aman, ya kan? Ya, Nah, makanya tadi aku bilang jawabannya emang nggak masuk akal gitu. itu dia. Berarti kalau yang di hotel-hotel yang menurut aplikasi nusuk itu semuanya nggak aman bagi mereka. Nah itu aturan dari mana gitu loh. Apa perlu saya menanyakan langsung ke orang-orang apa, ke Kementerian Ibadah Umroh dan Haji yang di Saudi, bahwa kalau kita ibadah umroh, kalau di rumah seseorang, di rumah teman, selama 1 minggu ataupun 1 bulan, 3 bulan itu aman, itu dibolehkan daripada kita tinggal di hotel yang sesuai dengan aplikasi nusuk. Kalau yang sesuai aplikasi nusuk, siap-siap Anda dikejar sama muasasa, Anda diinterview sama muasasa, apakah itu benar? Seperti itu. Dan saya itu umroh tuh bukan 1 kali gitu loh. Seperti itu, makanya saya bingung dari tadi. Ini orang kok kayaknya itu ibaratnya dia ngebela diri sendiri, dia nggak pernah meluruskan apa yang terjadi. Jangan sampai ini masalahnya mengenai aturan loh. Bukan mengenai siapa yang menang, siapa yang salah, siapa yang benar. Bukan. Mengenai aturan. Aturan umroh adalah harus ada paspor, apply untuk visa umroh, harus ada booking hotel. Seperti itu. Bukan aturan umroh itu apa, kalau booking hotel itu salah, harus tinggal di rumah Alman, itu aman, kamu tidak bakalan dikejar sama muasasa, kamu nggak bakalan diinterview sama muasasa, urusan beres, kamu tenang ibadah kemanapun juga, pokoknya tidak ada masalah, seperti itu. Nah itu kan salah gitu loh, itu dia. Coba naikin lagi Bentar itu. Pak Megi, bentar. Nggak Iya, ada, coba Bang. naikin lagi itu. Ini nak makan nasi. Masih. Makanya kalau saya bukan kompor ya, saya bukan kompor, saya sendiri yang ada di sana, dan saya dibawa-bawa sama Husna sama Alman ya kan, di live-nya dia. Kami ini tidak pernah bikin onar. Ingat, penonton kami selama di Mekah tidak bikin onar, tidak bikin masalah, tidak bikin kriminal. Kami ini orang-orang yang ngerti aturan juga, bukan orang-orang bodoh yang menurut mereka itu nggak mengerti aturan, bukan lah. Seperti itu. Jadi makanya kenapa kami menyelesaikan masalah ini dengan live? Karena mereka juga bukannya menyelesaikan dengan tabayun, menghubungi kami, ayo kita ketemuan di mana, bukan. Pertama kali kami datang ke Mekah di Bukit Kandama,
apa yang terjadi dengan Kang Alman, pulang dari Bukit Kandama, bukannya dia itu tabayun, merangkul kami untuk menyelesaikan masalah apa yang terjadi, apa yang salah, dia malah ambil handphone, dia live di kamar, berkuar-kuar, kami salah inilah, salah booking hotel lah, itulah, inilah, itulah. Nah itu kan memang itu benar atau salah menurut netizen semuanya. Kalau menurut netizen yang suka sama Alman benar, ya nggak ada masalah. Ya kan, karena orang suka, ya kan. Sapi kalau bisa terbang, ya bisa terbang. Seperti itu. Burung bisanya ngesot, ya ngesot. Seperti itu. Gitu loh ya. Udah naik lagi dia? Enggak. Dah ending live. Kalau ini live kan ini bisa naik komal. Harusnya. Terus Kang Alman juga ibaratnya supaya meluruskan ya harusnya masuk juga dia juga. Sesibuk apa sih? Kalau memang mereka itu sibuk semua terus ngapain ngurus-ngurusin Hendy? Kalian kalau sibuk nyari nafkah buat keluarga, udah cari aja nafkah buat keluarga. Nggak usah ikut-ikutan ngurus-ngurusin Hendy, ya kan? Hendy ibaratnya ini, Hendy lagi viral-viralnya. Saya lagi cari nafkah buat anak istri saya. Ya ngapain ikut-ikutan? Kusu aja udah, ngapain ngurusin visanya juga, ya kan? Walaupun konten kreator, setidaknya kita mikir, oh ada anak istri nih di rumah yang membutuhkan nafkah, ya kan? Seperti itu. Saya ini seorang karyawan berarti harus ngikut aturan kerjaan dari perusahaan. Terus ngapain gitu loh, ngoyang-ngoyangin diri sendiri, nyampein diri sendiri, ya kan? Ngapain gitu loh nyari masalah, ya kan? Kalau memang nama ini ya, kalau saya nih Megi, ya Megi saya ini nama saya ini udah terkenal nih, jadi YouTuber lah, jadi konten kreator lah, ngapain saya ngurusin apa yang lagi viral, ya kan? Kalau duit saya udah banyak mah, ya kan? Beda kalau semisalkan saya gabut, ya ingat kalau gabut, orang gabut itu apa aja itu ikut-ikutan, karena apa? Karena tidak ada beban. Gitu loh, kalau kau masih ada beban dengan kerjaan, dengan bos, dengan keluarga, cukuplah kau kerja yang bener, sholat yang bener, doa. Udah aman seperti itu. Gitu loh. Ngapain ngurusin urusan orang? Yang sudah tak multi pun. Tak multi. Kalau nak invite, Itu dia tuh. Ditelepon aja bang. Seperti itu kalau pribadi saya seorang karyawan ya. Saya punya perusahaan ya kan, walaupun saya bisa ngurusin visa orang ya kan. Dari awal saja Hendy ini udah banyak emak-emak netizen yang selalu ngatur, yang selalu komen, yang selalu kayak gini. Kalau saya pribadi pusing, gitu loh, pusing kalau saya pribadi. Karena apa? Karena pasti nih kedepannya saya harus kuat nih, ya kan. Nah, saya punya keluarga, saya punya tanggung jawab dengan perusahaan kerja seperti ini. Ngapain capek-capekin diri? Ya kan, kusuk aja cari duit buat keluarga, nafkain keluarga itu adalah nomor satu dibanding kita bantu orang lain. Seperti itu loh. Assalamualaikum kawan semua. Selesai makan nasi, langsung naik live Hendy, okey? Kami tunggu. Wajar kalau yang bilang kompor itu wajar lah kan. Memang dia mungkin tabung gasnya itu, ya kan? Nggak ada di sini, nggak ada kamar kompor, nggak ada kok, ya kan? Mereka yang memulai, ya kan? Mereka mulai apapun masalah itu dengan cara live, bukan dengan cara tabayun, bukan dengan cara ibaratnya personal to personal, bukan. Ingat ya, jangan salah sangka ya kan. Kau cek dulu tuh ya kan, record VT orang itu. Kang Alman dulu tuh yang berkuar-kuar di live. Bukan kami loh. Bukan kami mana ada. Saya live di Ka'bah, saya live di Madinah. Itu saya cuma apa? Mendoakan orang. Bang Megi. Abang Megi naik live ni, naik komal ni. Kamu sudah takutlah nak naik. Kang Alman pun takutlah nak naik. Cuba Abang Megi turun dulu. Turunlah dulu. Bagi sama Allah. Iya. Bagi Kang Husnan, Saya turun dulu. Ya. Saya turun dulu. Oke.
Teman, abang, aku emang dari kemarin-kemarin kan udah berusaha mau meluruskan. Aku emang gak ada niat untuk menjatuhkan, menjelekkan, saling membenarkan. Gak ada. Aku udah berusaha meluruskan. Dari kemarin aku udah tungguin labnya nggak ada. Terus barusan aku tungguin juga labnya nggak ada. Tapi alhamdulillah ada Kang Husna yang mungkin perwakilannya juga untuk aku udah cukup. Makanya dari itu, misalnya besok atau lusa Kang Alman atau Kang Husna live lagi terus untuk memperjelaskan lagi dengan keadaan yang seperti tadi, aku emang udah nggak mau, udah stop, aku udah cukup tadi aja seperti itu. Nggak mau debat lagi, aku Jadi malas debat lagi bang. ya, jadi gini, Dik. Jadi gini, kalau menurut saya ya, udah terungkap kemarin kamu sudah undang saat kamu buka Komal, undang Kang Husna, Kang Alman untuk hadir. Ternyata mereka masih sibuk, belum bisa sempat hadir. Dan malam ini Indonesia malam ya, di Dubai sana mungkin siang. Kamu buka lab lagi, ternyata itikat baik kamu masih kamu buka lagi. Kang Husna bisa hadir, di situ sudah ada percakapan dan semuanya sudah saling memaafkan. Di sini intinya ya, di sini Tabayun tujuannya hanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul kemarin saat ada di Saudi Arabia. Jadi tidak ada saling memojokkan, bahasanya juga sudah bagus di situ. Artinya Hendy juga legowo ya, kalau orang Jawa ini Kang Husna juga legowo di situ. Karena ini jalannya ibadah, jadi tidak harus ada konflik-konflik yang timbul. Dengan permasalahan Kang Alman, kamu juga sudah ada itikat baik untuk Kang Alman untuk hadir. Ternyata Kang Alman mungkin sibuk ataupun tidak mau hadir di situ, kita nggak tahu. Artinya kamu juga sudah memaafkan Kang Alman dengan perkataan-perkataan itu. Artinya sudah, jangan kamu buat pusing. Dan itulah ya, namanya itu tadi, kembali lagi jalanmu memang seperti itu, ujianmu untuk ibadah tuh di situ, Dik. Ya. Soalnya ini Dan, selama perjalanan 9 bulan sampai sekarang, dari awal berangkat sampai sekarang pun aku nggak pernah mempermasalahkan apapun itu Dan. Apalagi sampai berdebat di lab, aku dari awal berangkat sampai sekarang pun nggak pernah. Nah sekarang kok sekalinya berdebat, ya kepikiran gitu, kayak kenapa sih harus berdebat? Apakah aku kegoda setan? Ya ayo debat, mungkin ya salah juga, seharusnya mungkin enggak juga gitu loh. Ya dibilang nyesel sih, ya saya nyesel bang udah berdebat gitu sama yang lebih tua. Saya pikiran gitu loh. Makanya aku tuh beberapa orang, aku ini buka suara jangan. Tadinya emang apa ya, nggak mau gitu aku tuh. Ya cuma dikarenakan emang apa ya, emang ada bagusnya juga ya. Aku siap lah, dan sebelum aku buka suara juga, ya Allah, apapun yang terjadi aku siap lah untuk meluruskan ini supaya beres lah gitu, gak ada maksud hal lain gitu. Tapi sampai sekarang pulang ke rumah, ya Allah aku salah nggak apa ya, apa yang tadi aku omongin gitu loh. Jadi makanya Enggak ada. aku mah udah Enggak ada yang salah itu. Itu enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah, Dik. Jadi itu minta maaf karena barangkali tadi ada perkataan saya yang mungkin kebawa suasana gitu ya, kebawa nadanya. Saya benar-benar dari hati saya tuh minta maaf Kang Husna, karena Kang Husna emang di baratnya nggak terlalu tahu apa-apa, tapi di sini Kang Husna emang mau jadi perwakilannya buat Kang Alman. Aku juga ke Kang Alman, kalau tadi dari segi perkataan aku terlalu memojokkan Kang Alman atau Kang Husna, aku minta maaf semaaf-maafnya. Aku benar-benar kepikiran kalau aku udah debat gitu loh. Aku orangnya tipe nggak mau debat, apapun pandangan orang lain terhadap saya ya udah terserah. Aku nggak pernah membenarkan gitu. Aku tuh ya serasa bersalah aja gitu. Aku maaf aja semaaf-maafnya. Udah aku mah beres. Jadi gini loh teman-teman, jadi jangan salah paham ya Hendy bicara ini. Hendy ini intinya gini loh, Hendy ini merasa bersalah kalaupun ada hujatan ke Kang Alman, ke Kang Husna. Intinya seperti dengan masalah ini. Itu aja, ini saya jelaskan di sini. Jadi Hendy itu merasa bersalah di situ, makanya Hendy membuka live Komal untuk
untuk melerai, meluruskan masalah ini agar tidak terjadi masalah dan tidak ada hujatan yang timbul ke Kang Husna ataupun Kang Alman seperti itu. Maksud Hendy seperti itu. Ya, betul. Seperti itu. Itu. Jadi jangan salah tanggap mungkin dari followernya pengikutnya Kang Alman itu mohon dimengerti juga, dan di sini juga followernya Hendy, pengikut Hendy juga harus memahami. Intinya saya himbau tidak ada hujatan itu. Hendy tidak salah. Ya, Bang Kasa, waalaikumsalam. Ya. Apa ni ada daripada ni bagi tahu ni Kak Alman ada post 20 minit yang lalu di FB dia, tapi saya cari saya tak jumpa lagi. Tak mengenai apa yang dia post saya tak pasti, saya sendiri tak lihat lagi apa yang dia post. Di FB dia aktifkan di FB dia baru 20 minit lalu. Apa yang dia bahaskan saya tak pasti. Itulah kalau betul nak selesaikan terus naik di sini je lah, tak perlulah ke tempat lain. Tak perlu lagi nak perbesarkan. Adik Andy pun dah bagi ruang dan peluang untuk benda ni kita selesai tabayun, betul-betul tabayun. Orang kata nak selesaikan masalah. Kalau salah ke enggak salah ke, benda tu selesai dengan perkataan maaf. Mungkin terbawa-bawa emosi, terbawa-bawa benda yang orang kata apa, yang belenggu, mungkin ditekan, di apa ke, itu dibagi tahu udah selesai. Kan itu yang adik Andy mahu kan. Benda tu nak menyelesaikan apa yang tanggapan yang dia buat sebelum ni dekat netizen-netizen yang itu. Just minta maaf dengan netizen-netizen, minta maaf dengan itu semua, udah selesai. Tak perlu pun nak melanjutkan lagi benda lain. Tak perlu, kalau dah benda tak ada bukti ke apa, udahlah. Situ orang kata. Iya, Itu yang ibarat kata sebenarnya itu yang kita mau cari. betul. Kan Ibarat bagi kan? kata itu biar terang benderang lah, biar terang benderang lah. Nah, itu aja maksudnya. Tak ada maksud lain pun gitu loh. Ya. Iya. Benda nak selesai. Kalau udah bermaafan, udah selesai. Adik Andy pun tak ada nak balik pun dengan tenang. Orang kata benda tu nak selesai, nak masuk apa, nak melanjutkan apa lagi ke depan pun udah tak kepikiran. Tak ada nak fikir ancaman-ancaman yang sebelum-sebelum ni tu macam mana, apa semua dah tak terfikir dah kalau dah bermaaf-maafan. Iya. Jadi kan juga apa unek-unek hati Hendy kan dari sampaikan ke Kang Husna. Ya, mohon maaf Kang Husna, mungkin Kang Husna juga bisa menyampaikan ke Kang Alman dengan maksud Hendy yang disampaikan tadi. Intinya ini Hendy sudah tidak mau membahas itu lagi, selesai sudah itu. Betul. Walaupun misalnya besok lusa ada informasi Kang Alman atau Kang Husna mau ngebahas lagi, mohon maaf. Mungkin tadi juga udah cukup perwakilan sama Kang Husna, udah ya emang seperti itu. Jadi emang nggak mau nanti kalau ngebahas lagi debat. Udah cukup aja tadi. Aku nggak mau mikirin lagi gitu. Udah ikhlas aku pun minta maaf. Mungkin kalau dari segi hal lain, entah itu teman-teman ada yang kesinggung, ya apa ya, itu balik ke teman-teman sendiri aja. Gimana cara menyikapinya. Kalau aku pribadi udah aja aku tuh cukup tuh ya Bang, Pak Teguh mungkin sebagai penonton online, keluarga online, hai Bang Kasya, teman-teman semuanya juga. Dan kalau dia minta maaf cukup, dia minta maaf sebab dia buat overall, dia tak tuju kat siapa-siapa, cuma dia tuju kepada semua penyokong-penyokong adik Hendy. Maknanya semua tu termasuk saya, termasuk Pak Teguh, termasuk yang lain-lain. Jadi kalau dia buat satu witi minta maaf dengan semua tu, itu udah cukup. Menyatakan ketika itu kau Alman terbawa emosi ketika percakapan, sampai mungkin terbawa-bawa disebabkan komen-komen daripada netizen sendiri. Itu udah cukup, minta maaf je. Kata mungkin disebabkan terbawa-bawa itu, dia mungkin tak ada niat untuk menyinggung semua sekali. Mungkin yang dia mau cakap tu yang komen-komen di dalam live-nya. Tapi just buat minta maaf je, cukup. Kami maafkan. Itu je. Semoga aja jalan baik, gimana baiknya Kang Alman, gimana baiknya Kang Husna. Kalau aku pribadi sih, dari dia ngata-ngatain aku, keluar-keluarin aku atau apapun, ancaman atau itu, udah aku gak mau berkelanjutan, gak mau debat lagi kayak tadi. Intinya aku udah cukup Bang, aku jadi besok ada panggilan untuk live lagi membahas ini,
maaf ya teman-teman, aku udah stop aja dari tadi, nggak mau gitu, nggak mau ada debat lagi. Udah cukup tadi juga ya. Hendy